kayak mau nangis aja rasanya, kayak mau beli tiket aja ke Heathrow pulang gitu kan. Pulang ke Indonesia aja ke Heathrow gitu. Kayak waktu awal itu yang ngerasa kayak udahlah ini kelar sih kalau kata rumah. Akhirnya ada shifting seperti ini, ya anggap saja panggung ludruk gitu. Ya. Itu risetnya gimana? Apa lo pernah ketemu hantu nggak sih? Lo disuruh ngapain aja castingnya? Maksudnya Bang Joko kalau nonton. Gue pengen tahu sih sebenarnya. Gue penasaran karena gue nggak pernah ke dunia film gitu kan. Kejam nggak sih dunia film? Di rumah baru kayak gila nih orang jahat banget kayak gitu. Itu ada satu film judulnya Crocodile Tears, dan itu aku main dan akan tayang di Toronto International Film Festival. Wow. Balik gue ke studio, terus gue masuk, minggir lo semua, gue bisa. Kemarin bulan Juni waktu gue nonton filmnya Joko Anwar yang sempat ngehits banget di Netflix ya, sempat nomor 1 di Netflix Indonesia, yang judulnya Joko Anwar's Nightmares and Daydreams gitu ya. Waktu gue nonton, terus ada suatu adegan di episode tersebut yang ternyata tuh teman gue sendiri gitu. Dan langsung aja gue langsung undang di sini di Studio Melangkah. Thank you banget ya Ego udah dateng. Terima kasih sudah mengundang saya. Gue sempat kayak kaget juga, loh ini ada Ego. Saya juga kaget loh ada saya. Gitu ya. Jadi apa namanya, film Netflix Joko Anwar kan sempat kayak ngehits banget ya di Netflix waktu itu, dan nomor 1 juga, top 10 juga di beberapa negara gitu kan. Nah nanti kita akan bahas ke sana nih. Cuman sebelumnya gue pengen kayak explore dulu nih dari Ego gitu ya. Awalnya itu seperti apa sih Ego itu, backgroundnya apa? Terus habis itu kok bisa ke dunia seni peran gitu? Itu ceritanya gimana sih awalnya? Jadi untuk seni peran juga ya, untuk jadi aktor tuh gue udah dari kecil pengen banget yang namanya jadi aktor gitu. Meskipun waktu kecil juga sebenarnya nggak paham banget ya. Aktor tuh ngapain gitu. Cuma ceritanya tuh mulai dari dulu SD apa ya, kelas 1, kelas 2 gitu kan. Karena kita ditanya setiap hari ya, cita-citanya apa gitu. Cita-citanya apa setiap semester, bahkan ganti kelas, ganti guru, nanya lagi pertanyaan yang sama gitu. Sempet juga mikir kayak kenapa ya teman-teman pada nggak bosan apa terus-terusan kayak mau jadi dokter, mau jadi polisi gitu-gitu, bisa ngomong gitu terus. Sedangkan kalau gue kayak ya kemarin gue mau jadi polisi gitu, tapi sekarang gue mau jadi dokter, besok gue, nah lama-lama teman-teman kan kayak kok lu ganti terus gitu. Nah barulah di rumah nonton TV atau apa gitu, sempet juga ngobrol sama ibu kan, suka nonton bareng tuh, terus kayak Bu, kok dia sekarang jadi tukang jamu gitu? Kok dia sekarang tukang jamu? Kan kemarin dia ibu-ibu kantoran gitu. Nah, terus dikasih tahu lah, jadi ada yang namanya aktor gitu. Oh, apa itu gitu. Dijelasin, ya sekarang bisa jadi tukang jamu, besok jadi berkantoran. Kok seru, ganti-ganti terus gitu ya. Akhirnya mulailah dari besoknya ke sekolah, tanya cita-citanya apa? Aktor gitu. Wah, itu Wah, dari mulai. SD? Dari SD. Wah, mulai tuh. Dari situ tuh, Aktor. bibit-bibit apa ya, racunnya mulai dari situ. Jadi langsung lah kayak pengen deh punya apa ya, kerjaan yang nggak ngebosenin gitu. Selama kelamaan nyari tahu apa itu acting dan lain-lain gitu. Kebetulan di sekolah-sekolah kan juga ada ya ekstrakurikuler, abis gitu kayak klub-klub di luar gitu. Ya apa yang bisa waktu itu gue ambil ya gue ambil gitu. Pentas waktu rapotan, pentas waktu kenaikan kelas gitu. Akhirnya keterusan sampai SMP, SMA gitu. Jujur malah sempat sedikit kecewa karena kuliahnya nggak di acting gitu. Waktu itu ambilnya. Kuliah di apa itu waktu itu? Aku di UGM tuh ambil bahasa Inggris. Oke. Habis gitu di UNER ambil sastra Inggris. Terus lanjut ke Goldsmiths, University of London. Itu aku dapat beasiswa Chevening ya? Iya, sama. Sama kita. Sama. Nah, di situ barulah itu dapat teater-teateran gitu. Yang mana basisnya naskah gitu. Sebenarnya waktu itu udah kayak pengen jadi peneliti deh gitu. Udah fokus banget mana dapat beasiswa kan. Jualan banget buat sebagai peneliti gitu. Kok kuliahnya banyak banget nih prakteknya gitu. Banyak banget
kok lama-lama malah belajar acting lagi Malah gitu. menghidupkan keinginannya Iya. waktu itu ya. Iya, jadi kayak wah bingung nih ngabarin ibu besok, Bu, jadi aktor lagi ternyata maunya. Ternyata jalannya ke aktor lagi Iya, nih. terus habis gitu Oke. balik mulailah aktif di teater-teater komunitas di Jogja Hmm. gitu-gitu. Setelah itu baru pindah Jakarta, jadi deh aktor Oke. film. Tapi berarti waktu mendalami aktor gitu ya, teater itu berarti waktu ada pelajaran ketika S2 di UK gitu ya, Mm-mm. di Goldsmith tadi. Iya. Tapi sebelum mengambil S2 di UK waktu itu kerjanya apa tuh? Peneliti atau seperti apa? Waktu itu aku sering ambil job-job asisten peneliti. Jadi untuk beberapa peneliti luar yang ke Indonesia gitu, yang baru belum bisa bahasa Indonesia, itu gue jadi asistennya gitu. Oke. Dineliti juga sama mereka ke lapangan, interview, terus translate, interpret langsung gitu-gitu. Kurang lebih. Oke, berarti dari peneliti menuju ke aktor, ke layar lebar nanti ya. Iya. Oke, Iya. ini menarik banget sih sebenarnya. Jadi keinginan waktu ego kecil gitu ya, and then habis itu udah jadi peneliti aja gitu kan, sempat shifting sebenarnya. Sempet banget. Sempat shifting ya. Habis gitu ke UK dan ternyata tentang teater juga, Iya. mendalami seni peran lagi. Benar. Shifting lagi ke aktor lagi, balik lagi gitu kan ya. Iya. Itu gimana caranya? I mean kayak shifting itu bukan suatu hal yang mudah juga gitu, dari peneliti ke aktor gitu. Pertama kali shifting itu emang berat sih. Pertama kali ya dari pengennya jadi aktor kemudian jadi peneliti. Itu kan shifting pertama tuh dari aktor ke peneliti gitu. Dan itu jauh banget loh, peneliti kan dia Itu dia. di belakang laptop, peneliti buat baca buku, and then kamu juga harus ini kan di depan layar, di depan kamera gitu. Benar. Jadi kadang tuh kayak waktu awal itu yang ngerasa kayak udahlah ini kelar sih. Kalau kata gue Kelar mah apanya? kelar nih, impian aktornya kelar nih. Karena jadi peneliti udah jauh banget, kerjaannya beda gitu. Itu emang berasa berat gitu. Tapi waktu itu juga gue ngerasanya beratnya itu karena gue berasumsinya banyak banget soal peneliti gitu. Berasumsi Kayak seperti peneliti apa? tuh ngapain sih gitu-gitu. Peneliti tuh kerjaannya apa? Asumsi gue di situ jauh banget sama aktor gitu. Kerjaan aktor bakalan beda banget sama peneliti gitu. Iya. Nah, shifting yang kedua kan dari peneliti ke aktor. aktor lagi, ha. Itu udah posisi aku tahu aktor tuh ngapain. Yes. Terus peneliti ngapain gitu. Setelah gue timbang-timbang kayaknya sebenarnya juga nggak jauh gitu loh. Gak jauhnya Nggak gimana? jauh, nggak jauh, beneran Sebagai nggak orang jauh. awam nih dunia Nah. aktor dan juga peneliti. Jadi nggak jauh dalam artian aktor itu juga riset gitu. Oh ya. Bahkan risetnya jauh lebih apa ya Dalam. istilahnya kurang kerjaan gitu kayak Contohnya. kurang kerjaan gitu kayak misalkan dapat peran sebagai kuli gitu. Itu harus riset gitu kan. Kuli itu seperti apa? Dan itu layernya banyak banget gitu. Oke. Dari background ekonomi mereka, cara gerak tubuh mereka, pola pikirnya, cara ngomongnya, itu semua kan kita riset ya, kayak seperti apa gitu, biar kita nggak ngasal gitu, biar kita nggak kesannya kayak kok ini tampilannya kuli bajunya, tapi kok Jakarta banget, maksudnya Jakarta Jaksel mid class yang which is gitu, kan itu kan nggak mungkin, nih. Berarti kan harus diubah settingnya sampai ke jauh dari itu gitu, yang lebih mendekati ke si kuli ini tadi gitu. Dan setelah gue lihat juga waktu gue neliti kurang lebih gue juga acting di lapangan gitu kayak Waktu riset iya. kuli, acting di lapangan. enggak maksudnya waktu menjadi peneliti Oh, aku kan oke. banyak Oh, wawancara iya. kan. Nah ketika kita mau wawancara orang itu kan kita juga acting gitu. Oke. Jadi kita memposisikan diri di mana kita mudah sekali untuk diterima Oke. oleh mereka supaya mereka terbuka gitu-gitu. Itu kan ada porsi-porsi acting di situ gitu. Wah, Nggak mungkin bener-bener gue nggak kepikiran banget loh. Kayak ini tuh bisa nyambungin antara dua job yang menurut gue kayak jauh banget, peneliti sama actor gitu kan, artis gitu kan. Dan lu kayak bisa build the bridge gitu. Itu dia, itu pun juga nggak nyadar waktu aku waktu coba untuk lihat lagi data-data penelitian kayak sempat mau ngewawancara polisi, ngewawancara ibu-ibu pasar gitu. Ini kan setelah gue lihat rekamannya kok gue beda ya di setiap rekaman ini gitu. Kayak beda pembawaannya, beda bahasanya, kayak pola komunikasinya juga beda gitu. Berarti ada yang berubah di gua dalam takaran karakter gitu. Jadi kayak shift kedua ini rasanya kayak iya gue kali ini shift
gue nggak ternyata belum mampu untuk pegang dua-duanya. Tapi shift ini sebenarnya cuma dalam takaran jabatan gitu. Kayak oke, sekarang gue aktor. Tapi in terms of what I do sama kurang lebih. Bukan sama ya. Banyak yang mirip dan berkesinambungan gitu. Jadi shift kedua tidak seberat shift pertama. Oh, shift Gitu. kedua tidak seberat shift pertama ya. Oke. And being flexible itu juga penting ya. I mean kayak orang kan udah terjun di satu bidang gitu, and then kayak ke bidang lain kayak gimana ya? Adaptnya itu kan biasanya ada yang lama dan kamu bisa ini ya, bisa adapt quickly at the time. Iya, itu basic keaktoran yang gue pelajarin di teater gitu. Jadi banyak banget porsi improv gitu. Karena dulu juga awal-awal gue di Surabaya itu basicnya ludruk ya. Yang mana ludruk nggak ada naskah gitu. Technically nggak ada naskah gitu. Cuma ada kejadian gitu. Yang mana kita ubah jadi peristiwa. Iya, akhirnya di panggung apapun yang keluar gitu. Ya kocak gitu. Tapi ada ceritanya. Nah dari situ kan berarti kita harus fleksibel juga ya. Kalau kita maunya, oke, gue mau nih abis gini lucu nih punchline gue di sini. Terus ternyata temen main kita belum siap gitu. Ya udah berarti harus menyesuaikan dulu. Nah dari situ kebawalah ke belakang-belakang fleksibelnya seperti apa. Akhirnya ada shifting seperti ini. Ya anggap saja panggung ludruk gitu. Iya. Sedikit serius, banyak lawaknya. Ludruk ya. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang udah mendalami di actor ya. Ini bakal lo bakal mikir ini bakal jadi yang terakhir lo shifting or there is possibility kayak lu balik lagi ke peneliti. Ini berat ya. Gimana yang lu alami nih sekarang sebagai actor? Jadi gini, kalau untuk sekarang itu ya, sebenarnya gue melihatnya karena udah mulai banyak pengalaman gitu ya. Udah ada, kalau dulu kan banyak yang bentuknya tuh teori yang gue tahu, pengaplikasiannya belum ada. Jadi kemarin kalau dulu tuh merasa harus shifting karena takut kewalahan. Takut kewalahan, takut nggak bisa megang gitu. Kalau sekarang karena udah ngerti alurnya seperti apa ya, workflow-nya industri film itu seperti apa, jadinya nggak lagi ngerasa harus shifting gitu. Kurang lebih. Jadi baru banget 2 bulan yang lalu selesai penelitian lagi. Jadi in between kurang lebih bisa gitu kalau sekarang, nggak perlu shifting yang gue tinggalin dulu deh acting itu, kayak nggak perlu untuk bikin blok-blok itu lagi. Jadi dua-duanya nih sekarang. Iya. Kurang lebih. Kurang lebih dua-duanya ya. Jadi peneliti dan juga actor gitu. Wow, lebih asik yang mana sih? Lebih asik acting sih, lebih asik acting ya. Kenapa tuh? Karena lebih apa ya, karena aku tipenya tuh suka banget buat ketemu orang yang rame gitu, yang rame seru gitu. Dan kalau penelitian emang gue bakal ketemu banyak orang, cuma itu kan gue yang nyamperin ya. Jadi dan apa ya, nyari gitu untuk interview lah, untuk apalah gitu. Sedangkan ketika produksi film itu tuh semua datang ke satu tempat dan akan ada ratusan orang di situ gitu. Jadi lebih menyenangkan aja tahu oke, besok ketemu banyak orang gitu. Lebih ditunggu gitu setiap harinya. I see. Lebih suka acting tapi juga mencintai dunia penelitian juga. Iya. Oke. Nah, waktu main apa sih film pertamanya Ego gitu? Film pertama gue tuh Kereta Berdarah. Kereta Berdarah itu pertama. Waktu itu ceritanya gimana tuh? Jadi ini kan gue udah nonton juga ya Kereta Berdarah nih. Ego itu jadi hantunya. Iya. Lo kemarin gimana riset hantunya? Sempet tuh beberapa kali ya, agak-agak itu juga agak bingung gitu. Karena waktu awal dikasih tahu sama saudaranya, "Ego, lo bakal jadi hantunya." gitu. Oke. Kayak disitu gue mikir kayak, oke, gue bakal bentuk pocongan dan gue akan lompat-lompat gitu kan, atau enggak bentukan apalah yang
kita tahu bentukan setan gitu ya, antara pocong lah, genderuwo gitu. Oke, nggak apa-apa. Terus dikasih lah namanya fitting baju gitu. Loh kok bajunya sama? Kok bajunya sama waktu baju-baju yang lain gitu. Oke. Ternyata enggak jadi pocong, enggak jadi apa, ternyata tetap seperti karakter aku gitu. Oke. Waktu masih hidup. Jadi risetnya nggak susah tuh. Karena kayak ini aku tetap mainin karakter A, tapi udah bukan lagi karakter A gitu. Karakter A tapi oke. Bukan karakter A. Oh. Jadi bentuknya masih dia tapi udah bentukan setan gitu ya. Jadi nge-track tuh, bikin lagi cerita di belakangnya gitu. Oke, berarti kita lihat dulu matinya gimana. Habis gitu ketika dia mati apa yang dia pikirin gitu. Kalau dia jadi baliknya jadi setan gitu. Motivasi dia apa gitu. Oke. Apakah mau balas dendam? Iya. Apakah mau apa ya cuma ngeluh aja belum ikhlas mati atau gimana. Jadi kita ngelakuin risetnya lebih ke arah situ gitu. Jadi ketika muncul lagi sebagai setan itu enggak yang asal serem gitu, tapi masih ada lah, oke dia belum ikhlas gitu. Oke, jadi riset untuk ini ya, hantunya itu nextnya mau ngapain, tadi balas dendam atau ngapain gitu ya. Iya. Itu risetnya gimana? Apa lo pernah ketemu hantu nggak sih? Pernah, tapi kan kita nggak pernah tahu ya motivasi hantu tuh ngapain gitu. Jadi kita ada-adain di situ gitu. Karena namanya sutradara ya, itu selalu kayak mostly sutradara tuh maunya kayak gue maunya ada alasannya kenapa lo di sini gitu. Ada alasannya kenapa lo muncul di depan orang yang ini gitu. Ya itu gue disuruh bikin. Oke. Suruh bikin, itu salah satu bagian dari kerja aktor ya. Untuk explore karakter gitu. Setelah itu bikin chart tuh, kayak siapa yang aku kasih penampakan itu karakter yang mana aja, mereka karakternya kayak gimana. Karena banyak karakternya, tapi yang sebagai setan gue pilih untuk nongolnya depan dia, itu kenapa. Jadi tuh harus aku pitching lah istilahnya ke sutradaranya, kayak oke, gue pikir dia muncul ke ini karena dia orangnya kayak gini. Oh, ini Dan salah gua satu butuhnya ini. tahapan castingnya atau gimana nih? Itu ini developmentnya. Oh, Jadi lo juga udah masuk. bergabung selain acting juga lo bergabung untuk ngedevelop the story gitu ya? Iya, iya. Oke. Mostly saudara akan butuh itu gitu. Either ke sutradaranya atau ke asisten sutradara atau ke teman main. Proses itu emang selalu ada gitu. Oke, karena sebagai orang awam kayak I thought sebagai actor gitu ya, itu just kayak baca apa namanya script, Naskah, and then kayak ya udah acting gitu. Ternyata ada that development ya? Ada bagian itu. Oke. I see. Jadi waktu itu pertama kali jadi hantu. Pertama kali jadi hantu. Gimana rasanya? Kaget sih waktu itu. Kaget banget. Karena teknisnya tuh kan gue harus digantung kan itu. Oh, gue harus digantung. Berapa tuh tingginya digantung? 5 meter lah kurang lebih. 5 meter 5 meter ya, Pakai 4-5 meter. Pakai sling, tali gitu. Oh, I see. Tali besi. Dan itu di tengah-tengah hutan. Jam 2 pagi. Kayak hutan asli, jam 2 pagi, 4-5 meteran lah di atas. Wow. Tapi lo nggak takut ketinggian kan? Gue takut ketinggian. Takut ketinggian. Terus gimana tuh? Ya proses adaptasi waktu itu, karena oke, gue takut ketinggian gitu, cuma this is part of the job. Dan kebetulan waktu itu emang kru-kru dan lain-lainnya emang sangat memfasilitasi ya. Ada tim stuntnya, terus ada checking untuk alat-alatnya gitu. Jadi tinggal menyesuaikan aja gitu. Sebenarnya sedikit-sedikit agak sungkan juga ya, kayak ini udah ratusan orang nih siap nih gitu. Akhirnya kayak ya udahlah naik gitu. Mau di atas juga susah napas cuma. Wow, kayak gue gak ngebayangin sih, kayak lo takut ketinggian, lo di atas ditarik pakai ini aja, gitu ya. Di bawah apa? Waktu itu di bawahnya matras. Matras. Iya. Oke. Matras gitu. Cuma kan kalau dari produksi seperti itu sebenarnya matrasnya itu benar-benar cuma untuk jagain aja gitu. Karena ketika kalau turun sesuai ininya, aku sebenarnya nggak butuh matras juga gitu. Oke.
Wow, jadi memang benar-benar aktor itu nggak cuman acting gitu tadi ya, Ya, tapi juga harus adaptasi itu tadi, adaptasi. melawan apa namanya rasa takut ya. Mm, 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 mm. Oke, bahkan Ya. ketakut-ketinggian harus dilawan juga. Kemarin juga waktu gue nonton film apa ya, Susana itu, si Mm, mm, Luna Maya yang ada ular di tempat tidurnya itu, mm. wow ini kayak hebat banget. Kayak gue kalau misalnya jadi artisnya gitu ya, yang acting di situ kayak gue nggak bakal sanggup sih. Sebenarnya itu kan bisa dilatih gitu ya, kayak diminta untuk workshop gitu, gimana untuk handle yang seperti ituan gitu. Jadi tergantung dari preparationnya juga gitu sebenarnya. Kalau gua waktu itu kebutuhannya kan digantung. Iya. Gue juga sempat minta workshop untuk digantung itu gitu. Oke, oh ada Dan workshopnya sendiri ya? ada Oke. gitu. Dan tapi kan balik lagi situasi di lokasi bisa berubah lagi gitu. Dari naskah pun juga gue nggak tahu kalau itu akan bener-bener di tengah hutan dan jam 2 Oke. pagi. Itu kan faktor yang baru ada hari itu Iya, gitu. iya. Kalau di kepala gue kan kayak oh studio sih gitu kan, oh Ah, studio oke iya. gitu. Tapi Ternyata bener-bener hutan dan jam 2 pagi gitu. Kalau dengan pohon-pohon yang tinggi dan ya serem deh pokoknya waktu lu itu. nggak ngeliat hantu beneran kan? Jangan-jangan sempet lihat hantu nih di hutan. Aduh banyak lah pokoknya kalau di Wow, hutan mah hantu apa nih? banyak Lebih banyak. serem dari penampakan lo nggak? Enggak, makanya Oh itu gitu. sempet nervous juga waktu di atas kayak maaf ya mbak maaf saya nggak ngecengin mbak sekali. Jadi Sorry minta mbak izin mbak dulu ya. gue nyari duit gue. Soalnya di tengah hutan kan. Tengah hutan banget waktu itu. Tempatnya Asli. mereka banget kan, apalagi di ketinggian gitu kan. Ketinggian iya. Takutnya dikira ngecengin gitu. Dicengin gitu ya. Tapi lo nggak ada kayak pengalaman diikutin atau apa gitu abis Enggak. Enggak, acting? untungnya enggak. Untungnya gitu. nggak ada Untungnya ya. enggak, untungnya Oke, enggak. oke. Aman. Menarik banget sih jadi hantu. Waktu itu kalau misalnya kita flashback gitu ya ke join di filmnya Joko Anwar gitu. Mm-mm. Awalnya gimana tuh? Soalnya kalau misalnya gue ngeliat kayak dunia perfilman Indonesia gitu ya, kayaknya kalau dari bukan kayak orang yang terkenal atau kayak influencer, KOL untuk menjadi actor gitu mungkin agak susah gitu. Nah, lo bisa cerita nggak kayak gimana sih lo awalnya untuk bisa main di film nasional dan gabung barengan sama filmnya Joko Anwar? Em, banyak dari networking ya. Oke. Jadi karena emang untuk castingnya, kemudian audisinya, kemudian info-info mengenai produksi, lagi ada produksi apa, di mana, siapa yang handle, itu emang kebanyakan akan muternya dari mulut ke mulut gitu ya, nggak yang ada pengumuman gitu. Oke. Jadi kurang lebih awalnya tuh dari networking gitu. Kemudian kalau untuk tadi misalkan ada faktor kayak bukan influencer, bukan orang yang sudah punya nama gitu ya, itu emang banyak dan ada banget yang itu menjadi takarannya gitu, itu menjadi target gitu. Tapi waktu itu untuk proyeknya Bang Joko yang ini aku juga baru tahu kalau ternyata dia benar-benar mencari gitu. Makanya proses castingnya itu berkali-kali dan sempet sama dia juga gitu, in person, yang harus istilahnya membuktikan skill gitu, buktikan Lo talentamu disuruh ngapain gitu. aja castingnya? Maaf ya Bang Joko kalau nonton. Pengen tahu Agak bocorin kan dikit gimana? gitu. Jadi tuh ada beberapa perubahan juga di situ. Jadi pertama tuh diminta untuk nyoba jadi orang gila. Oke. Jadi orang gila dulu itu. Padahal ini untuk peran yang hantu tadi, Bukan untuk yang Oh, di Nightmares and yang Daydreams ini yang ya? bawa motor. Bawa motor itu ya, oke. Itu emang agak kocak sih sebenarnya. Proses audisinya pertama tuh jadi orang gila, gelandangan gitu. Jadi castingnya aku harus datang ke PH terus di take gitu kan. Waktu itu gue mikirnya kayak ya udahlah ntar juga di studio diem gitu kan, nyoba di dalam. Ya orang gila aja dalam rumah gitu. Ternyata gue disuruh ke depan tuh, di sebelah gerobak sampah yang gede banget. Ya udah lu jadi orang gila di sini gitu. Terus kayak nyobain kayak oke udah sip banget tadi, bentar ya gue ambilin gitu, diambil. Ini masih orang castingnya ya. Dia masuk ke dalam ambil makanan, dia bilang gue ini ntar lu makan ya, terus dilempar ke dalam sampah. Terus
Itu emang plastikan sebenarnya gitu. Oke. Oke, nggak parah-parah banget lah ya gitu. Jadi Tapi akhirnya udah masuk ke sampah ya? udah masuk ke sampah. Kayak action, oke. Sekarang lo coba jadi gelandangan lapar gitu. Terus ambil tuh makanan ya, lo makan aja. Action gitu. Ya udah coba makan gitu. Terus kayak ya udah gitu. Pulang kan. Telepon lagi setelah itu beberapa hari kemudian. Lu coba nih diminta nyoba itu jadi apa? Jadi kuli gitu. Ya udah gitu. Datang lagi kan. Kuli. Kirain bakalan kayak gitu lagi. Ternyata kali ini nggak dikasih naskah. Oh. Jadi kayak di tengah-tengah adegan nyoba untuk audisi, tahu-tahu tim castingnya nambahin respon apa gitu. Jadi kalau dari briefing itu cuma kayak lo ditanya rumah saya di mana ya gitu. Terus lu jawab, wah saya kurang tahu pak, saya cuma renovasi gitu. Oke, siap action gitu. Harusnya berhenti di situ kan. Rumah saya di mana, istri saya di mana gitu. Wah lagi saya nggak tahu, saya cuma renovasi gitu kan. Oh ya udah pak gitu. Harusnya gitu, berhenti di situ. Udah orang-orang castingnya, istri saya mana? Nggak tahu pak, saya cuma renovasi. Cuma renovasi gitu. Kamu ini rumah saya gitu. Marah lagi, tambahin lagi, ini beda lagi nih castingnya gitu. Dia kayak orang oke gitu, ladenin aja, coba dulu gitu kan, improv, coba ayo fleksibel gitu, diajar aja gitu. Coba ajar udah selesai, pulang tuh. Udah panggil lagi, ganti lagi, sekarang kamu jadi pria bermotor gitu. Nyobain lagi pria bermotor, itu baru sama Bang Joko. Dan di situ lagi-lagi nggak dikasih naskah. Dan itu lebih heboh lagi karena langsung sama dia kan, jadi buat kita aktor pendatang gimana tuh? Bang ngopi gih bang, kayaknya abang kan sibuk ya. Saya mah yang lain aja bang gitu. Ternyata dia langsung, dan di situ langsung dites di situ. Gimana tuh melawan rasa minder gitu kan awalnya, tapi akhirnya lo bisa akhirnya buktiin? Karena ini waktu itu emang gemeteran banget ya, kayak aduh ini beneran langsung sama Joko Anwar lagi gitu kan. Nyoba untuk mainin peran yang belum sempet riset gitu, belum sempet bikin karakternya, cuma dikasih tahu kamu cowok umur segini. Itu aja. Action. Iya, dan itu waktu itu sih aku mikirnya ya gimana ya? Mau gimana lagi gitu. Kan nggak mungkin kayak sorry banget bang, saya mundur ya. Nggak bisa. Kayak bang takut bang. Udah nyemplung masa mundur lagi ya gitu kan. Takut bang gitu. Ya deh akhirnya hajar aja waktu itu. Bener-bener ya udah dilakuin gitu. Terus udah. Setelah itu baru dapat callingan, di lock. Istilahnya di lock untuk peran itu gitu. Nah setelah itu baru masuk ke proses developmentnya. Kurang lebih gitu. Waktu itu kayak satu peran itu yang casting bisa berapa orang sih? Kayak lo ngelawan berapa orang gitu? Itu sebenarnya rahasia casting director biasanya ya. Jadi kayak ditanya berapa yang diundang, itu kadang mereka nggak bisa jawab gitu. Kadang pun juga balik lagi ke kita ya sebagai aktor juga nggak butuh juga sebenarnya untuk tahu itu gitu kan. Seberapa saingan kita gitu, berapa jumlahnya sebenarnya. Malah kalau dari teknis itu agak sedikit bikin down ya gitu ya. Kayak pernah juga soalnya aku coba untuk tahu itu, coba untuk nyari tahu, pengen tahu kayak siapa sih saingan gue gitu kan. Gue nanya lah basic gitu ke castirnya. Ini siapa ya yang lainnya yang casting buat karakter ini gitu. Dia nyebut satu nama yang semua orang pasti tahu, pemenang Piala Citra gitu-gitu kan, kayak tidak membantu ya. Kemudian tidak membantu karena setelah itu saya datang ke casting kayak ya udahlah nggak mungkin dapat gue kayak kayak gitu. Jadi ya setelah itu nggak pernah nanya lagi. So you just showing your best aja lah gitu ya. Iya benar-benar. Ya udahlah coba yang terbaik itu kasih. Oke. Dan akhirnya ketika udah di lock gitu ya. And then kayak proses syutingnya tuh kayak berapa lama sih? Tergantung dari produksinya itu sendiri gitu. Kadang ada yang misalkan di Kereta Berdarah gitu, gue dapat seminggu gitu. Tapi itu nggak yang 7 hari berturut-turut gitu. Jadi lompat-lompat juga dari hari pertama, kemudian tengah-tengah syuting dan akhir gitu dibagi. Jadi nggak 7 hari full Senin sampai Minggu gitu. Nah tapi ada juga yang produksian yang akan
menyelesaikan itu dalam waktu yang lebih cepat gitu. Oke. Jadi jangkanya mungkin cuma libur sehari syuting lagi, libur sehari syuting lagi, I kurang lebih see. gitu. Oke. Gue pengen tahu sih sebenarnya. Gue penasaran karena gue nggak pernah ke dunia film gitu kan. Kejam nggak sih dunia film? Aduh, berat nih. Kejam. Sebenarnya kalau dibilang kejam, iya. Kenapa? Kalau misalkan kita tidak memahami bahwa industri ini itu juga ada kalanya bentuknya bisnis gitu. Jadi ketika kita tahu sesuatu yang dibuat untuk bisnis gitu, komersil terutama gitu ya, ya kita akan tahu lah orientasenya kemana, kemudian prioritasnya di mana gitu. Dan untuk kita yang aktor pendatang baru gitu, itu tuh emang sering tidak menjadi bagian dari prioritas itu gitu. Untuk Jadi ini yang apa tadi yang bisnisnya itu? untuk misalkan bisnis, mereka mau yang menjual, mereka mau yang seperti apa tuntutan mereka sendiri gitu. Akhirnya buat kita kadang ada yang ya istilahnya tersingkirkan gitu. Tapi juga apa ya, misalkan tersingkirkan dengan influencer yang followernya MM-an gitu. Misalkan kalau kita mengerti bahwa ini adalah ya bisnis at the end of the day gitu. So kalau udah nyampe ke situ sebenarnya juga kalau dipikir-pikir ya bisnis aja sih, ya teknis aja gitu, nothing personal gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak punya kesadaran itu ya kejam gitu, kejam gitu. Akan muncul tuh banyak pikiran-pikiran yang kayak gila lo pilihnya orang yang kayak gitu, aktor aja bukan misalkan gitu. Oh, pernah digituin? Sempat muncul sih, sebel banget karena kayak gila lo ya, lo milih orang yang nggak bisa acting buat kerjaan acting gitu. Karena apa nih? Follower gitu. Karena apa nih? Nama. Karena dia brand ambassadornya mana gitu, fansnya banyak gitu, YouTube-nya banyak gitu misalkan. Sempet sih muncul awal-awal kayak gitu, pemikiran kayak gitu, sebel-sebel gitu kan. Cuma ya kalau dipikir-pikir lagi ya orang punya kebutuhan masing-masing setiap produksi gitu. Dan kita juga perlu diolah juga apakah itu membantu kita gitu sebagai aktor, karena kayak nggak dapat satu peran ya udahlah banyak peran lagi gitu kan. Jadi tergantung perspektif sebenarnya kalau ngomongin kejam atau enggak gitu ya, kurang lebih. Oke. Jadi aktornya aja yang memilih nih untuk melihatnya kejam apa enggak gitu. Perlakuan yang paling bikin bukan traumatis ya, karena lo masih di sini dan masih bertahan. Yang mungkin bikin lo kesel lah. Paling kesel itu pernah lo ada perlakuan apa sih? Pernah waktu itu harus beradu peran ya dengan satu orang yang ya istilahnya jauh lebih senior gitu. Jauh lebih senior gitu. Dan udah terkenal juga ya? Sudah. Namanya siapa? Sudah loh. Inisial aja atau nama lengkap? Ya, terserah. jangan. Sebenarnya lebih ke teknis kerjanya gitu ya. Itu treatment yang menurutku kurang menyenangkan ya, karena ada salah paham waktu itu. Pemahaman saya dengan temen aktor saya ini berbeda dari sutradaranya gitu. Jadi ketika kita bermain di adegan itu gitu ya, ada beberapa hal yang saya lakukan, improv atau ganti dialog atau apa, itu sesuatu yang nggak bisa dia terima gitu. Nah, sesuatu yang dia nggak bisa terima. Kemudian karena dianya mungkin merasa senior gitu ya, jadi ketika harus retake sempat keluar kayak ya dia sih ganti gitu, ya dia mana gua gitu, ya dia sih ganti gini gitu di lokasi gitu. Itu kan sebuah treatment yang tidak menyenangkan ya, apalagi ketika kita tuh aktor pendatang baru gitu, kemudian mendapatkan itu di depan semua orang yang lagi kerja di situ. Lu dibentak di depan semua orang. Yang kayak gitu-gituan itu kan ya bukan belan harga diri juga ya, cuma kan kita semua kerja gitu. Ketika
gua dibentak kayak gitu kan, khawatirnya itu nurunin mental kru yang lain gitu, mengganggu kerjaan orang lain gitu, dan nggak harus bentak juga. Kayak ya itu ada yang seperti itu. Oke. Tapi lo gimana akhirnya lo dibikin down di depan semua orang? Cara lo Senyum, biar- lambaikan tangan ke kamera ya, masih senyum, masih main, setelah itu nangis. Di rumah. Oke, di rumah ya tapi ya. Oke. Di rumah baru kayak gila nih orang jahat banget kayak gitu. Oke. And it's okay ya. Nangis itu it's okay, it's fine, right? It's okay, it's fine Lo aja. ngeluapin kayak perasaan lo gitu kan, ngeluarin semuanya gitu kan. Kurang lebih. Asalkan lo bangkit lagi gitu kan. Iya. Kejadian Gimana itu cara- besoknya datang lagi kok. Lagi ketemu lagi sama orang yang sama. Iya. Oke. Jadi memang ini ya bisa dibilang tadi lo bilang cukup kejam gitu karena memang harus tahan banting, Oh ya. tahan mental. Iya. Benar-benar harus mentalnya tuh ya harus dijaga gitu. Karena terutama lagi ketika kita produksi itu kan sebenarnya istilahnya bukan sprint ya, itu maraton gitu. Maraton. Jadi jatuh pun nggak apa-apa gitu. Maksudnya jatuh sampai nangis-nangis yang mentalnya rusak juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi lanjut gitu. Karena endurance itu yang dicari gitu. Kurang lebih itu. Oke. Nah, gue sempat kayak ngeliat-liat juga sih kayak misalnya Reza Radian gitu ya di wawancara, dan ada pengalaman kalau ada temennya dia yang kebawa sampai pulang perannya. Ya. Lo sempat kayak ngalamin gitu nggak? Sempat Peran hantu? banget. Hantu enggak. Tapi waktu itu gue dapat peran yang itu gue tuh orang jahat lah istilahnya ya, pemerkosa gitu. Pemerkosa yang kita explore, kita bahas kenapa dia kayak gitu. Ya saya temuin lah ceritanya. Ternyata dia itu memang punya trauma ke perempuan. Gitu. Jadi cara dia baliknya itu seperti itu. Balesnya gitu kan. Nggak kebawa yang sampai itu gue lakuin deh, itu enggak. Sebenarnya enggak nyampe ke situ. Cuma kayak secara nggak sadar itu tuh kebawa ke rumah yang mana beberapa hari itu baru nyadar kayak interaksi gue dengan kayak perempuan-perempuan yang gue temuin di 2 hari itu tuh nggak bagus gitu. Kayak sensi. Abis gitu kayak lo apa sih gitu, dikit-dikit kayak ribet loh gitu, atau enggak yang ini padahal ini perempuan-perempuan yang emang udah ada ya di hidup gue gitu, kayak ibu gitu kan, kakak perempuan gitu temen gitu, kebawa dari bawaan si karakter itu gitu ya? Karena udah agak lama ya, sebulan untuk belum syuting malah waktu itu. Produksi untuk mendalami peran, dan syutingnya tuh baru 1 hari 2 hari pertama, dan setelah itu break. Nah selama break itu baru nyadar tuh kebawa tuh, keikut BT-nya gitu kan, kayak hopeless-nya juga ada. Ya gitulah. Terus kebawa. Terus gimana cara lo buat kayak nge-cut, ya udah ini kerja, ini hidup gua gitu? Itu kebanyakan dari lokasi ya. Jadi ketika kita udah rilis, udah selesai hari itu gitu, emang ada kita butuh untuk ngelakuin apapun itu yang lo banget lah gitu, tapi masih di lokasi gitu. Jadi nggak di tempat lain, di lokasi kan kita masih di karakter itu banget tuh. Kayak gue mainin misalkan namanya Andi gitu, gue masih di lokasi, gue tuh masih Andi banget gitu. Jadi gimana gue ngelakuin hal yang ego banget di lokasi gitu, supaya ninggalin di situ gitu. Yang ninggalinnya tuh di situ. Beda kalau misalkan ini kalau gue personal ya, itu beda kalau gue lakuin di tempat lain gitu. Berarti kan si Andi gue bawa dulu, meskipun cuma ke kafe blok sebelah gitu. Itu kan si Andi gue bawa ke situ dulu. Nah istilahnya kalau gue rilis di situ, berarti si Andi gue tinggal di kafe gitu. Yang mana pasti rasanya beda kalau gue ninggalin Andi di kafe gitu. Kalau gue ninggalin Andi di lokasi itu kayak ya udah gue ikhlas, gue tinggalin emang tempat lo di sini gitu. Nah waktu itu mungkin gue nggak ngelakuin itu karena mungkin buru-buru atau udah malam atau udah capek mau tidur gitu kan. Akhirnya malah dibawa pulang, belum dirilis, sempet tidur juga, jadi kayak
itu emang tidak baik. Jadi Seperti itu. memisahkan dua dunia kehidupan antara acting dan real life gitu. Itu sebenarnya juga ada tekniknya ya. Ada tekniknya, dan tapi memang itu bukan teknik, kurang lebih bukan teknik yang bisa diajarkan ya. Itu tuh Iya. kan Cara sendiri-sendiri ya ya. ya kita taunya apa gitu. Bisa jadi tergantung personality kita masing-masing gitu ya. Kalau misalkan di lo gitu bisa jadi hal yang jauh lebih kompleks dari yang gue lakuin gitu. Harus dengerin lagu playlist tertentu misalkan kayak gitu. Harus makan apa gitu. Harus apa gitu. Tapi bisa juga sangat simpel gitu, misalkan kayak tinggal lihat foto gitu, tinggal telepon orang gitu. Itu lebih simple gitu, misalkan tergantung orang-orang masing-masing gitu ya. Tergantung orang masing-masing ya. Oke. Iya. Kalau gue lihat sekarang kayak filmnya yang Joko Anwar tuh masih jadi ini ya, apa namanya, banyak yang review, yang lihat nonton juga gitu ya. Tapi kalau gue penasaran sih, Bang Joko Anwar tuh orangnya kayak gimana sih kalau kerja? Dia jujur gue kaget banget sebenarnya, karena kalau lihat film-film dia gitu ya, serius banget. Iya. Film-filmnya itu sangat serius dan sangat dark, dari kapan hari ya, yang lama itu Perempuan Tanah Jahanam gitu-gitu. Itu Iya. kan dark banget, serem banget gitu kan, dan kesannya kayak ngeri banget nih orang bisa ngeluarin ide kayak gini gitu. Iya. Pas ketemu orangnya lawak gitu. Lawak. Lawak banget, orangnya tuh bercanda terus kayak gitu, kayak bener-bener asik aja gitu. Oke. Dan emang dia juga emang aktor juga ya. Jadi emang dia ngerti gitu treatment ke aktor tuh kayak gimana gitu. Dia bisa paham sebagai aktor sebagai pekerja itu seperti apa gitu. Jadi kalau gue sih menilai secara pengalaman gue, Bang Joko nih emang satu dari sekian banyak sutradara yang cukup memfasilitasi aktornya ya. Tapi juga waktu kerja sama dia gue sempat mikir kayak ini bahaya nih kalau misalkan kerja sama dia terus gitu. Bahayanya kayak manja nanti saya. Karena kayak semuanya karena dia ini ya, enak banget, iya, kayak ini bener-bener ya. kayak bantuin, ini ada semua, kayak make sense, semua disediain gitu-gitu. Jadi kadang sempat ngerasa kok manja ya saya lama-lama gitu ya. Ngemanjain Takutnya ini ya. kebawa terus di produksi lain nggak ada itu, kayak kok nggak ada ini sih gitu. Oke. Jadi standarnya udah di sini Nah, nih ya. itu dia, iya. Oke. Kalau dari Ego sendiri gitu ya, jadi udah main yang tadi ya Kereta Berdarah, terus sama Joko Anwar gitu. Terus sekarang kayak ada project-project lain juga nih. Ada. Beberapa masih post pro ya, masih editing lah atau ngedit gitu. Mungkin yang bisa aku spill duluan. Iya. Itu ada Spill satu duluan. film judulnya Crocodile Tears. Crocodile Tears. Ya, Oke. Crocodile Tears, dan itu aku main sebagai supporting, dan akan tayang di Toronto International Film Festival. Wow. Jadi akan di Kanada. Di Kanada. Oke. Dan di Kanada di situ Ini yang ngebuat dari siapa nih sutradaranya? namanya Tumpal Tampu Bolon. Oke. Mas Tumpal. Mas Tumpal. Dia saudaranya, kemudian waktu itu syutingnya di Jonggol, di penangkaran buaya beneran gitu. Dan di situ aku jadi supporting talent untuk Mbak Marisa. Oke. Mbak Marisa Anita. Marisa Anita. Jadi waktu itu juga waktu syuting itu ya aku sempat kayak heboh sendiri gitu, Karena kayak ketemu Mbak Mbak Marisa, Marisa. kita Sama sama-sama Shipping loh. loh. Iya. Aduh, kayak Mbak Marisa halo, aku bilang gitu kan. Iya halo gitu kan. Mbak, aku juga dapat beasiswa yang kamu dapat, aku bilang gitu. Terus dia kayak oh iya, seneng banget ya, heboh banget. Terus kita syuting bareng waktu itu. nice. Jadi baru kali itu banget kayak Mbak Marisa gitu di film itu. Dan itu kan tayang kapan ya? Kayak akhir tahun ini sih. Akhir tahun di ini Kanada. akan launching ya. Ini layar lebar berarti ya? Layar lebar, film panjang. Film panjang ya. Sebagai apa nih, Ego? Gitu deh. Pokoknya orang baik. Kali ini orang baik. Orang baik ya, bukan kali hantu ini ya? Bukan hantu, bukan pencuri. Kali ini orang baik. Fix orang baik. Iya. Oke. Tapi kan banyak yang peran yang udah kamu ini ya, mulai dari hantu, terus habis itu orang yang kebacok gitu ya, terus ini jadi orang baik gitu ya. Paling susah itu meranin apa sih kalau menurut lo? Sebenarnya kalau dari pengalaman gue ya,
gue kan bilang paling susah itu meranin ya orang-orang jahat ini ya. Orang jahat ya. Apapun itu ya, mau dia pemerkosa lah, pencuri lah, atau apapun itu gitu. Itu tuh sangat susah karena step pertamanya tuh kita nggak boleh ngejudge gitu. Ngejudge. Okay. Jadi kayak sepanjang proses reading naskah, habis gitu explore karakter, itu tuh nggak bisa keluar dari aku kalau ini tuh orang jahat gitu. Ini kan udah selesai syuting udah lama gitu, baru aku bisa balik lagi dan ini itu jahat tuh orang gitu. Tapi waktu mengambil karakter itu, mendalami karakter itu emang nggak bisa keluar ini orang jahat gitu. Ini orang jahat. Okay. Jadi kayak nggak bisa ngejudge. Iya, gitu ya. bikin menemukan pembelaan dia itu yang susah sekali gitu. Iya, karena pasti ketabrak sama moral kita kan. Iya. Kayak ini orang kerjaannya merkosain pasien gitu di rumah sakit gitu. Gimana ceritanya kita bisa memainkan dia kalau kita masih menganggap dia salah gitu. Akhirnya kita harus nyari itu pembelaannya di mana gitu. Dan itu kan ketabrak sama moralku sendiri gitu. Ini orang, oh kita nyari lah. Ini menurut dia nggak salah karena dia punya alasan gitu. Tapi juga di kepalaku kayak iya tapi alasannya salah gitu. Iya, jadi kayak proses itu tuh kayak bener-bener aduh capek ini ya untuk ini itu ya menguras emosi banget gitu sampai akhirnya bisa full apa ya ikhlas gitu kayak oke, iya lu nggak salah gitu kan, oke lu punya alasan gitu. Akhirnya ketika gue melakukan adegan itu sebagai dia gitu ya, istilahnya nggak akan ketarik diriku sendiri gitu yang masih ngerasa ini salah gitu. Jadi ya kalau nyuri ya nyuri gitu, kalau nyuri mantepnya nyuri gimana gitu. Nah itu yang jadi tantangan itu sangat susah ya, belum lagi rilisnya gitu. Kayak gimana kemudian bisa balik lagi ke mindset yang itu salah gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Iya sih susah banget karena itu menabrak moral yang nabrak ada banget. gitu. Oke. Tadi menarik banget ya ketika Ego main bareng Marissa Anita dan sama-sama Chevening, very relate gitu kan. Iya. Dan kan kita tahu juga ya kayak Chevening itu punya networking yang benar-benar bagus gitu juga kan. Nah, kalau ngobrolin soal beasiswa sendiri kan waktu itu memang Ego mendaftar untuk S2 karena sebelumnya peneliti ya. Peneliti. Nah, karena ya udah S2 relate banget dong sama penelitian gitu ya. Nah, waktu itu coba bisa ini nggak ceritain sedikit lah tentang gimana prosesnya mendapatkan beasiswa dan kenapa UK sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya malah waktu itu tuh aku nggak begitu ini ya ketika daftar beasiswa itu karena aku sedikit khawatir waktu itu terutama dengan persyaratan minimal kerja 2 tahun gitu kan. Dan ketika aku ngobrol dengan banyak orang yang alumni ya, itu pada kayak yang iya sebelum gue dapet Chevening gue kerja di sini 2 tahun 5 tahun 10 tahun gitu karena nggak ada limit umurnya kan. Itu bisa kayak 10 tahun di sini 15 tahun di sini gitu kayak aduh gue kantoran juga belum pernah lagi gitu. Jadi waktu itu benar-benar kayak nyoba untuk nyari tahu apakah bisa nggak sih kalau misalkan kerjaan gue tuh nggak ada yang full time, nggak ada yang ngantor, semuanya freelance, organisasi gitu-gitu. Jadi prosesnya waktu itu banyak banget ngeribetin hal itu gitu kayak ini bisa nggak ya gitu. Ternyata nyoba-nyoba aja bisa gitu. Dan prosesnya karena emang waktu itu gue udah seorang peneliti, jadi nggak begitu kesulitan ya untuk apa ya istilahnya menyampaikan inginnya gue tuh apa gitu dalam hal studi gitu. Dan terutama di UK gitu ya, kenapa UK-nya itu kayak itu bukan nggak begitu jadi tantangan buat gue gitu. Yang jadi tantangan malah gimana gue memenuhi 2 tahun ini tadi gitu. Nah kebetulan juga dari kerjaan gue banyak yang udah menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Meskipun waktu itu pun juga gue nggak punya IELTS gitu, gue bahkan nggak tahu IELTS itu apa. Serius? Nggak tahu kayak IELTS itu apa ya gitu. Ya gue harus ambil tes IELTS gitu. Oke. Kirain kayak ijazahku sastra Inggris itu udah cukup gitu kan. Ternyata belum gitu. Jadi ya udah daftar di situ dengan ya rekomendasi dari profesor-profesor yang aku asistenin gitu-gitu. Ya kurang lebih segitu sih. Dan itu langsung dapet ya pertama.
langsung dapat langsung dapat. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Dan UK tuh kalau lo cerita tadi kan sebagai salah satu yang bisa ngebalikin lagi dari peneliti ke Yes. actor gitu ya. Ada pengalaman unik nggak sih yang soal I don't know, teater atau seni peran yang akhirnya lo yakin banget ke actor nih? Ada banget. Apa tuh? Ada satu pengalaman yang aku masih inget persis kejadiannya kayak gimana. Itu benar-benar life changing banget buat gua. Personal gitu. Itu mulainya dari gua ngerasa kayaknya kurang deh latihan di kampus nih gitu. Karena gua harus gabung dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang ya istilahnya heboh-heboh gitu. Orang-orang yang targetnya tuh ke West End, Broadway, dengan talent yang tidak hanya di acting gitu ya, tapi juga nari dan vokal gitu-gitu. Gue agak sedikit minder dan kadang ngerasa kayak ya elah boy, gue juga ngomong masih belepotan gitu kan, bahasa Inggrisan gitu, lu pada lancar amat gitu. Akhirnya gue ambil kelas tuh di luar gitu kan, di Soho, deket-deket tempat musikal, Les Mis lah, Waitress lah, atau Wicked gitu-gitu. Ada beberapa studio yang buka untuk kelas acting. Dan entah kenapa waktu gue udah daftar dan OTW tuh naik bis ke sana, tiba-tiba drop mental gitu. Tiba-tiba ngerasa kayak baru nyadar kalau ini tuh di London. Baru nyadar kalau ini tuh mahal gitu istilahnya kan. Susah banget buat kesini gitu. Breakdown lah di situ kayak dari dulu gue dibully, gue bilang mau jadi aktor dibully, dibilang halu gitu-gitu kan. Terus sekarang gue nih yang bisa untuk apa istilahnya studi di sini gitu, latihan di sini gitu-gitu, breakdown. Terus sampai di depan studio, depan teaternya 15 menit tuh, diem aja nggak masuk, cuma ngeliatin aja dari depan pinggiran Chinatown tuh, rame banget kan, jadi kayak, aduh nggak berani nih, geter gitu kan, geter ya udah, terus kayak, udahlah pulang aja lah gue gitu, pulang jalan kaki naik bis deh gitu, minggu depan gue coba lagi, karena mingguan. Kayak minggu depan deh gue coba lagi, gue jalan tuh udah kayak mau nangis aja rasanya, kayak mau beli tiket aja ke Heathrow pulang gitu kan. Pulang ke Indonesia aja ke Heathrow gitu. Terus kayak udahlah tuh kayak hopeless banget tuh, jalan pelan banget rasanya tuh kayak udahlah hopeless nih, kayak buang-buang duit deh kayaknya, daftar ini juga nggak masuk, nggak berani masuk gitu. Udah sedih, mau nyebrang jalan tuh, nungguin lampu merah ke hijau kan buat penyeberang jalan. Ada tuh satu motor yang berhenti pas banget di depanku. Kayak abang-abang gede banget gitu badannya, naik moge kan, berowokan, pakai helm gitu. Kan jarang ya orang motoran di London tuh. Kayak ini kok jarang banget ada moge, ada ini, kayak di belakang dia itu ada kakek-kakek gitu. Duduk kan pakai celana warna-warni kayak ngejreng banget gitu. Liatin aja tuh kakek-kakek, kayak seru banget ya kakek-kakek bisa tampilan kayak gitu. Kayak ke distract lagi, kayak lupa tuh masalahnya apa kan. Terus udah tuh ternyata selama aku liatin kakek-kakek itu tuh hijau lampunya. Terus pas gue udah mau jalan merah lagi. Dianya yang lewat gitu kan. Baru di situ gue nyadar doi siapa. Gue baru inget doi siapa gitu kan. Ian McKellen. Kaget banget dong karena kan kayak Ian McKellen nih nggak ada duanya ya. Kayak ya udahlah kalau misalkan suka Ryan Gosling masih ada Ryan Reynolds. Kayak adalah banyak gantinya gitu kan. Ian McKellen kan nggak ada gitu loh. Padahal gantinya ya Sir Patrick gitu. Sama aja susah dicari gitu. Itu gue ikutin motornya kemana, gue kejar dia lari, gue sepanjang Chinatown dan lain-lain lari kejar motor sampai 3 blok lah, akhirnya dia berhenti di salah satu studio gitu. Kebetulan waktu itu dia punya solo performance yang tiketnya gratis tapi undian, dan gue daftar nggak pernah dapet. Gue ketemu orangnya langsung di depan studionya dia gitu kan. Gue lari tuh nyebrang jalan, itu nggak lewat zebra crossnya ya, nyebrang langsung gitu, dan bodyguard sama asistennya tuh udah ancang-ancang gitu loh, kayak yang kayaknya kalau aku mau pegang dia langsung di tackle gitu. Gue kayak oke, nggak peduli, gue mau ngomong sama Ian McKellen gitu. Terus nyamperin dia, di depan dia kan tuh udah ngos-ngosan, nggak bisa nafas dan kaget karena beneran Ian McKellen gitu. Dia ngeliatin doang, terus gue juga nggak bisa nafas, nggak bisa ngomong, kayak starstruck, bingung gitu. Terus dia yang nyapa duluan, "Hi, how are you?" gitu. Kaget dong, makin kaget lagi, kayak Ian McKellen nyapa gua gitu. Terus kayak gitu kan, gagu. Terus gue bilang kayak akhirnya setelah lama dia ngajak salaman, terus salaman, gue bilang kayak boleh nggak minta foto gitu. Terus dia bilang, "Oh so sorry I don't do photos," dia bilang gitu. Terus
dia bilang kayak tapi gue bisa minta bolpen ke asisten gue, kayak lu bawa buku nggak, lu bawa apa gitu-gitu. Terus gue kayak nggak ada gitu, nggak ada gitu kan. Terus kayak, ya sayang banget, dia bilang. Terus gue kayak aduh kapan lagi ketemu Ian McKellen. Ya udah gue langsung gue apa ya istilahnya ranting langsung gitu, gue ceritain semuanya kayak oh ya udah kalau gitu dengerin aja. Gue kesini ke daerah Soho, gue mau latihan acting tapi gue nggak berani. Ini tadi gue OTW pulang ke rumah dan gue udah mau nangis, gue nggak tahu gue pengen acting tapi gue nggak berani gitu kan. Terus dia langsung di situ bilang kayak oh no, you're actually on the right place, dia bilang gitu. Kayak these blogs are really good for acting training, dia bilang gitu. Terus dia kayak no, you go back to your studio and do it, dia bilang gitu. Jadi kayak lo bisa kayak gitu. Terus di situ gue kaget kan, karena kayak dia beneran nanggepin nih gue curhat asal gitu kan. Oke, dia bilang gue bisa gitu. Balik gue ke studio, terus gue masuk, minggir lo semua, gue bisa. Gue kayak minggir lo sama gue barusan dibilang yang McKellen gue bisa acting gitu. Terus setelah hari itu gue ikut latihan terus gitu. Wow. Setiap minggu. Wow. Dari lo yang bener-bener minder, lo nangis pulang ke rumah, pengen pulang ke Indonesia malahan, and then kayak lo minggir lo semua. Wow, Ian McKellen ya. Ian McKellen itu. Salah satu yang benar-benar bikin give you power gitu ya. Iya. Kayak kebayang nggak dikasih tahu Gandalf kalau lo bisa acting, pasti bisa dong. Wow, amazing. Ya itu. Oke, wah inspiratif banget sih ceritanya Ego. Thank you banget udah cerita soal film, soal beasiswa ke Chipin and Ian McKellen. Ian McKellen. Otomatis jadi kakekku sih. Otomatis jadi kakekku ya. Pengen ke UK lagi nggak? Nggak. Kenapa? Aku sebenarnya gue buat UK itu kayak mungkin gue ngerasa kayak cukup di situ. Sebenarnya it's a great place to study anyway. Cuma gue ngerasa kayak kalau gue punya kesempatan lagi gue akan ambil di tempat lain gitu. Karena ternyata tempat itu sangat berpengaruh ya ke kita, seberapa banyak yang kita pelajarin gitu. Dan gue rasa kalau gue ke UK lagi efeknya nggak akan sama kayak gue pertama kali ke UK gitu. Lo pengen studi lanjut lagi PhD? Belum sih, belum kepikiran ya karena ternyata lama. 4 tahun ya? Iya itu dia, 4 tahun gitu. Jadi mau fokus untuk di acting dulu acting ya dulu. saat ini ya? Oke. Goals lo apa di acting? Goals gue sih cukup di ini ya, gue nggak butuh peran yang gede, kayak gue harus jadi pemeran utama, nggak juga. Cuma kayak gue pengen ketemu sebanyak mungkin aktor-aktor Indonesia gitu. Gue pengen tahu mereka datang dari mana gitu. Karena sering banget gue denger kayak being an actor is maksudnya kayak actors can come from anywhere, kayak siapapun bisa jadi aktor gitu kan. Cuma balik lagi ya siapapun ini, kata siapapun itu siapa gitu. Itu yang gue pengen tahu. Menariknya adalah kebanyakan aktor-aktor yang gue tahu itu antara drop out dari sekolah acting atau malah nggak pernah sekolah acting sama sekali gitu. Jadi kayak gue pengen tahu mereka yang datang dari bidang-bidang yang bukan sekolah acting gitu. Kalian datang dari mana? Kayak apa yang kalian bawa di sini? Kayak apa yang bikin kalian sepede itu untuk gue jadi aktor ketika kalian nggak pernah sekolah gitu. Kalau gue kan sekolah ya. Gue pengen tahu yang nggak sekolah ini dari mana gitu. Oke. Terakhir mungkin tips nih buat teman-teman melangkah yang mau mendalami di dunia perfilman Indonesia, seni peran, teater. Apa nih tips dari Ego? Tips dari gue tuh ini ya, jangan mudah menyerah ketika teman-teman harus melakukan hal yang lain gitu. Kayak hal apapun itu yang teman-teman lakukan dan teman-teman merasa itu tidak terkait dengan acting, seni peran, performance, itu sebenarnya kalau dari pengalaman aku itu teman-teman sendiri yang ngebatasin gitu. Itu teman-teman sendiri yang memutuskan ini nggak ada hubungannya gitu. Padahal ada gitu. So kalau lo pengen jadi aktor dan lo harus melakukan hal yang lain, belum melakukan acting itu sendiri, saran dari gue jangan dilihat itu tuh kalian menjauh dari acting gitu. Who knows, misalkan nih gue
pengen jadi aktor, tapi untuk kali ini gue harus nyuci baju dulu jadi tukang laundry gitu. Yeah. This is not, bukan mengenai kemampuan ngucek baju ya. Cuma kayak apa yang ada di kehidupan seorang tukang laundry itu kita belum tahu. Who knows ketika kita menjadi tukang laundry, di situ ternyata kita lebih bisa mengolah perasaan kita. Harus nanganin customer yang nyebelin gitu-gitu. Kita jadi tahu diri kita sendiri. Dan itu modal yang gede banget buat jadi aktor sebenarnya. Buat kita tahu gimana diri kita. So jangan cepet memutuskan kalau kalian sudah nggak di acting gitu. Very deep. Gitu. Analogisnya tuh oke. Iya. Oke, thank you so much Ego ya untuk makasih apapun banyak. itu proyeknya ke depan, lancar untuk proyek film layar lebarnya dan akan ditayangkan di Toronto Film Festival ya. Yes, ya. Nanti kasih tahu ya kalau udah tayang. Kasih tahu udah kalau masuk ke Indo. Thank you so much ya. Thank you so much.